Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyatno, kelas 1 H35. Pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk mempresentasikan eh, tentang perencanaan produksi beras varietas Mayang Catur. Yang melatar belakangi pemilihan produk ini adalah padi varietas Mayang Catur merupakan varietas lokal Kalimantan yang sangat digemari oleh masyarakat. Padi varietas jenis ini yang paling banyak ditanam petani di Desa Warnasari, Kecamatan Tamban Catur dengan sistem sawi dupa, yaitu satu kali mewiwit, dua kali panen antara padi lokal dan padi unggul. Kebiasaan petani memasarkan produk ini sebagai gabah, baru sedikit yang melaksanakan pengolahan hasil. Untuk memberikan nilai tambah, maka perlu diusahakan pemasaran melalui pengolahan hasil dengan menggandeng BUMDes, kelompok tani dan petani setempat sebagai penyedia bahan baku. Prospek dari pemasaran produk ini, selama ini kebutuhan akan beras selalu tinggi dan selalu meningkat. Di Desa Warnasari sendiri merupakan daerah yang surplus gabah, sehingga produknya banyak yang dijual sampai keluar kabupaten, bahkan keluar provinsi melalui tengkulak. Nah, segmen ini yang berusaha untuk kita ikut masuk di dalamnya. Harga dari beras jenis ini tergolong mahal. Saat ini beras yang Mayang dijual antara 19.000 sampai 21.000 rupiah, sedangkan beras unggul jauh di bawahnya. Berikut ini beberapa harga beras yang Mayang yang bisa kami himpun, diantaranya penawaran dari Tokopedia itu 19.000, penawaran dari Shopee 21.000 per kilo, sementara harga dari beras Mayang Catur dari produksi ini adalah 19.500 rupiah. Penyediaan bahan baku. Bahan baku yang akan kami gunakan untuk produksi beras Mayang Catur ini berasal dari gabah yang dihasilkan oleh petani di sekitaran Desa Warnasari. Ini sekaligus untuk memberdayakan petani dan mengantisipasi jika terjadi murahnya hasil panen karena permainan tengkulak. Tahapan pengolahan. Yang pertama dari tahapan pengolahan adalah pengeringan gabah. Setelah bahan baku dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah pengeringan bahan baku. Kebiasaan yang dilakukan petani dengan penjemuran di terik matahari, tetapi khusus di penggilingan kelompok tani maju bersama yang kami ajak untuk bekerja sama untuk produksi beras ini telah menggunakan dryer dari bantuan Kementerian Pertanian. Nah, proses penggilingan, gabah dimasukkan ke mesin pengupas kulit untuk memisahkan beras dengan sekam padi menjadi beras pecah kulit. Tahapan selanjutnya, beras pecah kulit dimasukkan ke mesin penyosah untuk menghilangkan kulit ari dan menghasilkan beras yang putih dan merupakan produk utama dari komoditas ini. Dari tahapan penyosahan ini juga didapatkan dedak yang juga mempunyai nilai ekonomis untuk pakan ternak. Sortasi dan grading. Sortasi dilakukan untuk menjaga kualitas produksi, misalnya jika beras banyak yang remuk, maka perlu dilakukan pengayaan untuk pemisahan beras dengan beras patah ataupun menir, ataupun kegiatan lainnya yang dirasa perlu. Selanjutnya dilakukan grading atau pengelompokan hasil produk berdasarkan kualitas grade masing-masing, misalnya grade A, grade B, dan seterusnya. Penimbangan. Penimbangan dilakukan untuk menyeragamkan berat perkemasan. Dalam produksi beras Mayang Catur ini, ada 3 varian berat perkemasan, yaitu kemasan dengan berat 2,5 kg, kemasan dengan berat 5 kg, dan kemasan dengan berat 10 kg dengan pertimbangan keperluan dan kemampuan daya beli konsumen.
Pengemasan merupakan bagian yang tak kalah penting dari strategi dalam pemasaran, karena dari kemasan tersebut produk kita dikenali oleh konsumen. Kemasan primer berfungsi sebagai wadah sekaligus pelindung produk dari cemaran berupa fisik, biologis maupun kimiawi. Sedangkan kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kemasan primer agar tidak mudah rusak saat penyimpanan maupun proses distribusi. Kemasan primer yang kami gunakan adalah menggunakan plastik kemasan bertuliskan beras mayang catur dengan berat bervariasi dari 2,5, 5, dan 10 kg. Plastik kemasan dipilih karena kedap air dan udara sehingga lebih aman dari cemaran dan serangan hama. Sedangkan nama kemasan adalah sebagai identitas agar konsumen lebih mengenali produk kita. Diversifikasi berat kemasan adalah untuk memenuhi keperluan konsumen, misalnya kemasan 2,5 kg. Ini saat musim Zakat Fitrah kemarin sangat ramai peminat karena kemasan tersebut praktis dan pas dengan slogan satu jiwa satu bungkus. Kemasan sekunder menggunakan karung plastik kemasan per 50 kg, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk melindungi kemasan sekunder dan memudahkan proses pengangkutan. Untuk kemasan tersier kami belum melaksanakannya karena masih dianggap kurang perlu. Penyimpanan sementara bahan baku yang belum digiling ditempatkan di gudang kelompok tani maju bersama yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Sementara penyimpanan sementara bahan jadi atau beras yang belum terjual terpisah lokasinya di gudang Bumdes Catur Jaya sebagai mitra sekaligus pihak agen pemasaran dari produk kami. Pemasaran sendiri bekerja sama dengan Bumdes Catur Jaya yang memasarkan dan mendistribusikannya sampai ke luar kota, ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah maupun kota-kota lainnya. Demikian perencanaan produksi komoditas beras mayang catur ini telah kami paparkan. Semoga dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. Sekian dan terima kasih.